Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurziana Fetia Dewi dengan NIM 2024 1010 2020 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas tentang pseudocode. Nah, untuk soal yang pertama yaitu buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan ABC merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Nah, kita langsung saja ke pseudocode-nya. Nah, untuk pseudocode yang saya buat yaitu seperti ini dengan nama algoritma segitiga siku-siku dengan inputnya ABC dengan keterangan untuk membuktikan apakah tiga bilangan dari ABC merupakan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Dengan inputnya yaitu ABC dengan tipe data float. Nah, kenapa saya memilih tipe data float? Karena takutnya nanti user akan menginputkan bilangan desimal. Dan untuk outputnya yaitu true or false dengan tipe data boolean. Nah, untuk inputnya sendiri yaitu ABC merupakan inputan user. Dan untuk if C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, return true. Else if A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, return true. Else if B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, return true. Else return false. Nah, di sini saya menggunakan rumus Pythagoras agar mengetahui apakah sisi itu merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Dan kenapa menggunakan 3 rumus? Karena misalnya jika kita menggunakan rumus Pythagoras, misalnya rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat dan seterusnya ini, karena tidak seterusnya sisi yang paling panjang itu ada di C kuadrat. Takutnya user akan menginputkan sisi yang paling panjang itu berada di sisi A kuadrat atau B kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal yang nomor 2, buatlah algoritma untuk mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Kita langsung saja ke pseudocode-nya. Nah, untuk pseudocode-nya, saya membuat dengan nama algoritma range_det dengan keterangan untuk mencari selisih bilangan dari nilai terbesar dengan nilai terkecil dari sebuah array. Dan inputnya yaitu array data, dan outputnya yaitu hasil data float. Nah, kenapa saya di sini outputnya memberikan tipe data float? Karena takutnya nanti outputnya bisa menjadi float, jadi tidak harus selalu integer. Nah, pada baris data di sini bernilai 0 sampai n-1, dan di mana n di sini merupakan indeks atau jumlah bilangan yang ada pada array. Dan max di sini dan untuk max di sini bernilai n. Jadi, for x yang bernilai max min 1 ke 0 dan for y yang bernilai x jika data di indeks y lebih besar data indeks y plus 1, maka data indeks y, data indeks y plus 1 sama dengan data indeks y, data indeks y plus 1. Nah, ini kita urutkan terlebih dahulu menggunakan bubble sort, dan nanti setelah diurutkan akan diproses di hasil sama dengan data indeks max min 1 dikurangi data indeks ke 0. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu tracelah isi variabel dari algoritma max element dengan input A indeks 23178. Nah, kita langsung saja ke bentuk tracingnya. Nah, untuk tracingnya sendiri yaitu nomor baris eksekusi 1 dengan nilai A didapat dari parameter inputan 23178, di mana nilai A ini didapat dari parameter input. Nilai I bernilai 0 dan maksimalnya bernilai 2.
untuk baris eksekusi 2 dengan parameter 23178, di mana kondisi pertama I bernilai 1, sehingga for bernilai true dan memenuhi syarat masuk loop. Baris eksekusi 3 dengan parameter 23178, di sini memenuhi syarat if, di mana 3 itu lebih besar 2, maka perintah dilanjutkan ke baris 4. Untuk baris eksekusi 4, dengan parameternya sama, di mana max_val-nya bernilai 3, dikarenakan pada baris 4, max_val sama dengan A indeks I, di mana I pada perulangan pertama itu bernilai 1. Untuk baris eksekusi 2, perulangan 2, pada perulangan kedua ini I-nya bernilai 2, sehingga for bernilai true dan memenuhi syarat masuk loop. Untuk baris eksekusi 3, pada perulangan 2 tidak memenuhi syarat if, di mana 2 lebih besar 3, sehingga perintah kembali ke baris 2. Untuk baris eksekusi 2 dengan perulangan 3, pada perulangan ketiga ini I-nya bernilai 3, sehingga for bernilai true dan memenuhi syarat masuk loop. Pada baris eksekusi 3 perulangan ketiga memenuhi syarat di mana 7 lebih besar 3, maka perintah dilanjutkan ke baris 4. Nah, untuk baris eksekusi 4 pada perulangan ketiga, max_val-nya bernilai 7, dikarenakan pada baris 4, max_val sama dengan A indeks I, di mana I pada perulangan ketiga itu bernilai 3. Nah, untuk baris eksekusi 2 pada perulangan keempat, pada perulangan keempat ini I-nya bernilai 4, sehingga for bernilai true dan memenuhi syarat masuk loop. Nah, kita kembali lagi ke baris eksekusi 3 pada perulangan keempat. Di sini memenuhi syarat if, di mana 8 lebih besar 7, maka perintah dilanjutkan ke baris 4. Untuk baris eksekusi 4 pada perulangan keempat, max_val-nya bernilai 8, dikarenakan pada baris 4 max_val sama dengan A indeks I, di mana I pada perulangan ketiga bernilai 3, dan baris eksekusi 2 pada perulangan kelima, I-nya bernilai 5, sehingga for bernilai else. Dan baris eksekusi 5 pada perulangan kelima, algoritma selesai dieksekusi, dengan hasil outputnya yaitu 8. Poin yang selanjutnya yaitu, jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max elemen. Nah, algoritma max elemen ini digunakan untuk mencari elemen yang besar yang ada pada array A. Nah, di sini pada array A. Lanjut ke soal yang terakhir. Tracelah isi variabel dari algoritma Enigma dengan input matriks di bawah. Kita langsung saja ke tracingnya. Nah, untuk tracingnya sendiri yaitu seperti ini. Pada baris 1, perulangan pertama, pada for pertama I bernilai 0, N-nya bernilai 5, dan N-2 bernilai 3. Untuk baris eksekusi kedua, pada for yang kedua ini, J bernilai 1, dikarenakan J ditambah 1 dan N-1 bernilai 4. Untuk baris eksekusi 3, pada perintah baris 3 ini, indeks I dan indeks J bernilai 6. Sedangkan indeks J dan indeks I bernilai 4, dan itu menandakan bahwa adanya ketidaksamaan. Dan untuk baris eksekusi yang keempat, karena pada baris ketiga ada ketidaksamaan dan lanjut ke perintah 4 dengan outputnya false. Nah, untuk yang terakhir yaitu jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma. Nah, algoritma Enigma ini sendiri digunakan untuk mengetahui apakah sebuah matriks yang diinputkan oleh user itu simetris atau tidak. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas serta tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.